Indonesia seperti Ernst Utrecht, yang seorang tokoh Bapelki yang pernah menjadi dekan Fakultas Ekonomi. Kemudian di tahun 80-an saya bergabung juga dengan Tapo di Inggris, mengurus urusan tahanan politik di Indonesia. Dengan Karmel Budiarjo. Karmel Budiarjo pun seorang anggota aktif Bapelki karena pernah juga menjadi dekan juga Fakultas Ekonomi. Jadi itu di kehidupan saya itu Bapelki itu sesuatu yang lebih dari wajar, bagian dari kehidupan saya. Kalau mengenai Syok Jogja itu, sebetulnya saya baru mulai kontak langsung waktu saya menjadi mahasiswa. Tidak diterima di Fakultas Kedokteran UI, sebab itu kan semua orang kalau di Jakarta tinggalnya ya mau ke UI dulu lah. Nggak diterima, ya masuk di Fakultas Kedokteran mereka yang baru tahun kedua. Nah, disitulah saya mulai mendengar pidato ceramah-ceramah Syok Jogja, karena dia waktu itu salah satu dosen. Dan itu periode yang sangat politik ya. Jadi periode, kalau istilah saya apa? Periode Nasakom, periode 7 bahan pokok indoktrinasi dan segala macam ya. Jadi Syok Jogja merupakan bagian dari itu. Jadi baru kemudian waktu saya mulai bekerja sama dengan beliau setelah dia menjadi pelayan politik di Belanda tahun 78 lain, karena waktu itu dia sudah menjadi korban dan kondisinya lain dan kita bicarakan hal-hal yang lain. Nah itu saya sekarang mau masuk memang fokus ke periode itu, karena beberapa dari kita di luar negeri itu sempat kerjasama baik dengan beliau ya, dengan ayah termasuk saya. Satu topik yang menurut saya sangat penting yang perlu dibicarakan itu waktu itu, kita yang campaign di luar negeri melawan rejim jahanam Soeharto, yaitu 2 topik yang utama itu pembebasan tahanan politik dan tidak ada bantuan ekonomi ke Soeharto. Itu 2 yang utama. Waktu beliau datang ke Belanda, kondisi sudah sedikit berubah. Karena waktu itu pembebasan Tapo sudah berjalan besar-besaran. Sedikit cerita ini mengenai pembebasan Tapo. Kampanye kita waktu itu gede-gedean dan tidak hanya di Eropa tapi di seluruh dunia. Itu akhirnya dicari semacam kompromi dengan Soeharto. Karena pemerintah di Barat yang seperti kalian juga tahu sering berganda dua, punya prinsip dua itu, sebetulnya mereka sangat setuju dengan Soeharto. Karena Soeharto menghabiskan gerakan kiri, gerakan komunis di Indonesia dan waktu itu memang zaman perang dingin. Jadi sebetulnya mereka semua oke-oke saja dengan rezim Soeharto ini. Jadi waktu kita campaign soal pembebasan Tapo, itu ada satu masalah. Bagaimana mencari suatu kompromi dengan Soeharto sehingga dia bisa diyakinkan untuk membebaskan Tapo. Nah itu tahun 70-an itu, akhir tahun 70-an itu ada yang namanya Jimmy Carter, Presiden Amerika. Jimmy Carter itu mencari bentuk, ginilah ya, saya pergi ke Soeharto, saya bilang, citramu itu sangat jelek kalau punya tahanan politik ratusan ribu itu, bu dibebaskan. Nah dengan bentuk itu akhirnya mereka dibebaskan. Jadi waktu Bom Jogja itu bebas, itu tuntutan kita yang pembebasan Tapo itu selesai sebetulnya. Menjadi tuntutan yang lain, dan tuntutan lain itu sebetulnya secara filsafat itu sangat menarik. Kita bentuk satu yayasan. Dalam bahasa Belanda itu namanya Vrijheid voor Vrijgelaten. Itu aneh sekali kedengarannya. Pembebasan untuk mereka yang sudah bebas. Nah itu kan aneh. Dan itu maksudnya itu secara kasar itu di Indonesia itu, dia yang tadinya di Pulau Bulu, sekarang penjaranya itu di Indonesia. Penjara yang besar. Dia yang tadi di penjara Salemba itu sekarang penjara. Maksudnya itu ex-Tapol itu, sekarang namanya ex-Tapol itu tetap harus tiap minggu lapor, masih dirongrong, pokoknya mengalami segala macam diskriminasi. Nah waktu itu kita mendapat inspirasi baru dan juga mengubah campaign kita di luar negeri. Dan itu kelebihan Om Jogjan itu dalam memberikan informasi. Waktu tahun 78 itu belum ada yang namanya internet ya. Jadi dia harus menerima surat-surat dari anak-anak buah dari sana
Kalibata kalau yang punya uang sedikit ya pakai fax ya, waktu itu fax juga masih agak baru. Tapi bedanya dengan mereka-mereka yang sebenarnya sudah terdampar di luar negeri, banyak yang juga pelarian politik, itu mereka kebanyakan putus dengan Indonesia, terisolasi. Mereka yang dulu dari Eropa Timur atau dari Tiongkok atau dari Moskow segala macam. Bung Xiao tidak. Bung Xiao itu punya jaringan yang sangat kuat. Dan itu sangat membantu kerjaan kita di luar. Dan itu tidak hanya soal ekstrapol, juga dalam mengisi juga pekerjaan ekstrapol ini. Jadi kita menerima banyak proyek juga, yang kadang-kadang kita bisa bantu. Tapi kampanye yang besar itu kampanye politiknya. Kenapa orang yang sudah dibebaskan sebetulnya masih tetap tidak bebas? Itu memberi penjelasan di Jenewa, di sidang PBB Jenewa, juga di parlemen Eropa itu sangat membantu. Itu jadi kontribusi Om Yogjan itu sangat besar, walaupun sebetulnya di belakang layar. Waktu itu banyak peristiwa ya, mulai 78 sampai 81, walaupun itu cuma periode pendek 4 tahun. Saya masih ingat gerakan mahasiswa Indonesia bangkit untuk kedua kalinya. Kalau yang 74 itu yang biasa kita sebut menari. Yang 78 itu sebetulnya jauh lebih menarik, karena untuk pertama kali gerakan mahasiswa ya, khususnya waktu itu di Bandung ya, orang-orang seperti Heri Ahmadi, Idrus Sukmaji segala macam anti militer. Untuk pertama kali gerakan mahasiswa Indonesia itu anti militer. Jadi kita mendapat inspirasi juga dari mereka. Dan itu informasi-informasi yang datang dari sini kebanyakan juga dari data-data yang diterima oleh Om Xiao itu, Bung Xiao. Apalagi ya, peristiwa Solo, periode yang sama itu, peristiwa rasialis Solo. Apalagi ya periode yang penting. Ya, nah itu juga. Seringkali waktu itu kita kedatangan orang-orang Indonesia, apa itu oposisi atau petinggi atau apa. Nah itu seringkali kita bertemu dan bicara. Nah itu yang saya tidak mau lepas bicara itu, saya tidak saya anggap penting, dan makanya saya cerita itu ketemunya Bung Xiao itu dengan Gus Dur. Gus Dur waktu itu kita panggilnya Cak Dur ya. Waktu itu dia belum diorbitkan menjadi pimpinan politik, belum. Jadi waktu saya tanya sama Cak Dur, lu mau ketemu orang-orang pelarian di sini nggak? Cak Dur itu tipikal, dia bilang bukan hanya mau ketemu, harus ketemu. Nah, itu tipikal Cak Dur. Nah itu di situ ya saya terharu sekali, karena terasa sekali Cak Dur itu dengan ayahmu itu langsung nyambung. Jadi dia tahu sekali itu penderitaan orang Tionghoa waktu itu. Orang Tionghoa itu namanya harus ganti, mereka tidak boleh merayakan Imlek, segala cetusan kultural dilarang dan berbagai. Jadi Gus Dur ikut merasa itu sebagai penderitaan. Jadi nggak kebetulan dia kemudian waktu dia naik di pentas politik itu, masalah Tionghoa itu salah satu bagian penting untuk ya, malah saya bisa konklusikan periode reformasi yang 12 tahun ini salah satu kelompok yang paling beruntung mendapat kemajuan-kemajuan itu orang Tionghoa, dan itu mungkin sebagian besar itu karena Gus Dur. Jadi tadi ada teman saya yang sekarang tinggal di Vancouver memberikan beberapa email pada Pak Dahana, itu teman sekolahnya. Dan di situ sebetulnya Cendi yang sebetulnya juga bersama-sama dengan saya itu aktif di negeri Belanda itu memberi gambaran mengenai Bung Xiao ini, mengenai kerendahan hatinya, sangat praktis. Jadi kalau kita datang sebagai generasi yang lebih muda, dia selalu bisa memberikan jawaban-jawaban praktis terhadap pertanyaan-pertanyaan kita, dan juga dia mempunyai begitu banyak kelebihan dalam arti kontak-kontak yang banyak di Indonesia, sehingga kita itu selalu bisa pulang itu dengan membawa pekerjaan rumah yang banyak dan dengan spirit yang besar. Oleh karena itu menurut saya sampai sekarang ini pun saya merasa itu seperti juga Tuan Swinding Xiao Yogyan itu guru saya. Saya terima kasih banyak. Ternyata Bung Lim itu pemain cepat, masih 5 menit sebenarnya, tetapi juga cepat. Bicara tentang Gus Dur,
ini mumpung ngantuk ya, agak ngantuk sedikit. Ini saya ceritakan tentang Gus Dur. 98 ini Bung, waktu urusan reformasi, terus akhirnya oke, Habibie tidak jadi. Pidato Pak Habibie ditolak waktu itu oleh MPR. Terus problemnya adalah kalau Mbak Mega jadi, maka kelompok Habibie akan melawan. Jalan tengahnya hanya dua, Cak Nur atau Gus Dur kira-kira. Kira-kira begitu. Nah ternyata Gus Dur ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebenarnya kalau kita ribut tentang asimilasi, tentang integrasi, terus macam-macam, belajarlah dari Gus Dur. Ini betul. Suatu kali Gus Dur panggil Mbak Mega. Terus dia ngomong ke Mbak Mega gini, Gus Dur, Mbak, saya mimpi ketemu Bapak almarhum dan Bung Karno. Katanya biar situasi aman, Mbak Mega jadi wakil saya. Mbak Mega ngangguk, ya Mas. Oke. Itu sore hari. Hampir jam 10 malam, Amin Rais yang dipanggil Gus Dur. Mas Amin, saya mimpi. Ini perintahnya. Jadi Mas Amin jadi wakil saya biar nanti tenang. Ya Mas. Hampir tengah malam Yusril yang dipanggil dengan cerita yang sama. Besoknya MPR bulat mendukung Gus Dur. Gus Dur pilih siapa? Megawati. Terus saya ngomong, Gus kok begini? Ah mimpi nggak bisa dikonfirmasi. Jagoan itu. Nggak ada konflik. MPR-nya bulat gitu. Saya luar biasa Gus Dur. Ini benar Gus Dur. Ini apa? Terus kok begitu? Mimpi nggak bisa dikonfirmasi. Sudah selesai itu urusan. Jadi nggak ribut terus gitu. Nah itu ya sudah nggak ngantuk sedikit kan. Nah saya sekarang ke Esther, Bu Sterli menutup. Esther silakan untuk 20 menit Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ngantuk bersama saya 20 menit. Sewaktu berangkat tadi saya melewati daerah Mampang, tepat di depan Garaji Cipatul ya, masih ada satu kios yang tutup, tulisannya milik pribumi. Ya, tulisan itu dibuat 12 tahun yang lalu. Saat tragedi kemanusiaan Mei 98. Saya sering diidentikan atau dikaitkan dengan tragedi Mei. Mungkin karena pertama kali saat itu saya bicara tentang bahwa negara kita rasis dalam peristiwa Mei 98. Pada saat itu saya tidak tahu banyak, jujur tidak tahu banyak tentang rasialisme. Karena dari lahir sampai saya tahun 98, itu dari tahun 71 ya sampai 98 saya memang hidup dalam suasana yang demikian. Dipanggil Amoy ya sudah biasa, diperlakukan berbeda tuh terasa seperti memang itulah hukum di alam Indonesia. Data tentang rasialisme sangat sedikit. Yang saya dapat awalnya hanya aturan-aturan hukum yang diskriminatif. Sebagai seorang pengacara tentu itu yang awal saya lihat kan, belajar di aturan, oh ternyata negara kita itu banyak sekali peraturan yang bersifat rasis, dan itu mengejutkan saya. Yang juga menarik buat saya pada masa itu adalah ternyata banyak teman-teman advokat ternyata banyak teman-teman tes oh nggak boleh ke bawah ya ternyata banyak teman-teman yang sesama pengacara praktek ataupun advokat, mereka tidak mengetahui aturan-aturan itu. Jadi dia bertanya ke saya, yang mana sih aturannya? Pertanyaannya, yang mana sih aturan-aturannya? Lalu saya buka di Engelbrekt dan saya perlihatkan. Jadi aturan-aturan yang diskriminatif pun tidak menjadi wacana umum di kepala banyak orang. Bukan hanya saya ternyata yang tahun 98 pertama kali membuka bagian-bagian itu. Karena di dalam fakultas hukum tidak diajarkan tentang pedoman penyelesaian masalah Cina ataupun tentang anjuran ganti nama. Sama sekali tidak ada. Jadi itu mengejutkan saya. Data sejarah rasialisme di Indonesia itu saya dapat pertama kali dari Pak Tan Swiling.